Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melita Rahma, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 64 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga merefleksikan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 3. Pada pembelajaran agenda ini, kita membahas materi yang sangat mendasar dan juga krusial bagi seorang ASN, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Pembelajaran agenda 3 kami didampingi oleh Widya Iswara atau fasilitator hebat, Ibu Dr. Mary Fanada, SPD SKM Magister Kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mary telah mendampingi kelompok kami. Teman-teman, sebagai seorang apoteker ahli pertama, pemahaman mengenai manajemen ASN dan Smart ASN merupakan hal yang mendasar bagi saya. Kenapa sih hal ini menjadi penting bagi saya? Pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN bagi saya seorang apoteker menjadi acuan dasar untuk menegakkan integritas, profesionalisme, dan juga etika dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan obat dan juga keselamatan pasien atau pasien safety harus membutuhkan ketelitian, kejujuran, dan juga akuntabilitas. Tanpa manajemen ASN yang baik, maka pelayanan publik kualitasnya akan terancam. Kedua, yaitu Smart ASN. Melalui Smart ASN, saya sebagai apoteker era kini dituntut untuk adaptif terhadap transformasi digital, khususnya di dunia kesehatan. Nah, tentunya harus didukung dengan literasi digital, terus kehati-hatian dalam memanfaatkan teknologi, serta penguasaan sistem informasi kesehatan modern sangat diperlukan agar tata kelola obat dapat berjalan secara efektif, cepat, akurat, dan juga aman. Sesi sinkronus pertama, materi manajemen ASN dan juga Smart ASN telah dijelaskan secara rinci dan juga jelas oleh Ibu Dr. Mary. Beliau tidak hanya menyampaikan teori saja, tetapi langsung mengaitkan dengan tugas pokok fungsi kita nanti di instansi tempat kita bekerja loh. Hal ini membuat saya sebagai peserta melihat bukti konkret bagaimana peran ASN yang profesional dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pada tahap asinkronus, kami diberi tantangan untuk menganalisis kasus terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN secara berkelompok. Pada tugas ini, kelompok kami menyoroti berita tentang ASN Tukin Sultan, tapi kok masih korupsi. Ini membuka mata kelompok kami bahwa tunjangan yang tinggi tidak menjamin integritas jika sistem meritnya masih lemah dan juga pengawasannya masih lemah. Sedangkan untuk topik Smart ASN, kami mengambil kasus ASN live TikTok saat jam kerja. Fenomena ini menunjukkan masih kurangnya literasi digital oleh para aparatur, di mana yang seharusnya digital digunakan untuk media pelayanan publik malah digunakan secara tidak bijak dalam kasus ini. Selain tugas kelompok, kami juga diminta untuk mengerjakan tugas individu, yaitu menganalisis isu-isu yang terkait dengan manajemen ataupun juga tentang Smart ASN di lingkungan instansi kami. Di sini, saya sebagai apoteker di puskesmas mengambil isu-isu real yang ada di puskesmas saya. Yang pertama, terkait dengan belum optimalnya kelengkapan format resep. Yang kedua, belum optimalnya penataan dan tata kelola obat di UGD puskesmas saya. Dan yang ketiga, belum adanya pelabelan obat high alert dan juga LASA. Setelah itu, dari ketiga isu yang saya buat, kemudian saya tapis dan saya analisis menggunakan metode APKL dan juga metode USG. Nah, dari metode analisis tersebut ternyata ditemukan bahwa prioritas yang harus saya lakukan dan saya benahi terlebih dahulu di instansi saya, yaitu penataan dan tata kelola sediaan farmasi di UGD Puskesmas Tanjung Baru. Dari isu prioritas ini nanti akan saya cari akar penyebabnya menggunakan metode Ishikawa atau fishbone diagram, dan kemudian saya tentukan bagaimana gagasan kreatif saya sebagai apoteker di puskesmas. Rangkaian pembelajaran agenda 3 ditutup dengan sinkronus, di mana pada sinkronus ini kami
mempresentasikan tugas kelompok kami. Diskusi pun berjalan sangat interaktif. Jadi diskusi, masukan antar peserta maupun fasilitator sehingga membuka wawasan baru bagi saya tentang manajemen ASN dan juga Smart ASN. Juga menambah pemahaman saya mengenai esensi menjadi ASN yang integritas dan juga memiliki literasi digital yang baik. Semoga dari semua pengalaman dan juga pembelajaran pada agenda 3 ini membuka wawasan dan juga dapat saya terapkan secara langsung sebagai apoteker di puskesmas untuk menjadi ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan. Ini tidak lain untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang bermutu. Kasih kepada Ibu Dr. Mary Fanada, SPD, SKM, Magister Kesehatan, dan juga rekan-rekan kelompok 3 Angkatan 64 atas pembelajaran Agenda 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melayani bangsa. Terima kasih.